Ya, nggak apa-apa ya, gelap-gelapan ya, lampunya mati, teman-teman. Ya, halo, selamat datang kembali di channel Jagologi yang rajin bahas tentang komik lokal, anjay. Oke, di video kali ini saya mau ceritain pengalaman saya ketika main di Komipara 6. Buset, Jogja panas banget bro, gak nyangka sepanas ini ya kan, beda banget sama di Bandung. Ini saya jalan kaki dari Bandung sampai Jogja ya teman-teman, khusus buat datang ke sebuah acara yang dimana itu seru banget, banyak komik lokalnya juga. Nih di sini ini ada ijo-ijo, ungu-ungu ya teman-teman. Ini bukan Thanos teman-teman, kita lagi ada di Komipara ya teman-teman. Let's go. Ya kan kita sekarang udah ada di depan JEC dan kita bakalan langsung masuk aja. Semoga udah dibuka gate-nya, jadi kita bisa langsung main di sana. Ada apa aja di sana? Let's go, kita langsung cek aja. Nah, awalnya saya tuh pengen bikin video vlog yang utuh gitu ya. Cuman, sangat disayangkan, saya dapat beberapa kendala, yaitu mikrofon saya mati pas lagi dipakai. Dan minipod saya hilang. Kayak, aduh. Ya, jadi saya ambil beberapa footage aja dan sisanya bakalan saya ceritain di sini ya. Oke, karena ini pertama kalinya saya datang ke Komipara. Jujur saya excited banget sih. Ini tuh event komik terjauh yang pernah saya datangi buat ya. Jadi ya cukup berkesan gitu loh. Saya datang tuh di hari Jumat pagi, terus sempetin buat kulineran dulu. Oh iya, thanks banget buat teman-teman yang udah ngasih rekomendasi makanan yang enak-enak dan ternyata murah-murah juga ya. Mantap. Nah, setelah sampai di penginapan terus beres-beres, ada tuh waktu dari setelah maghrib ke malam gitu ya. Nah, itu saya isi buat datang ke Kuratoru. Nah, ini udah jadi hal yang wajib sih buat orang-orang yang suka komik ketika berada di Jogja. Sebetulnya saya dan beberapa reviewer komik lokal itu udah janjian ketemu di Kuratoru. Di sana tuh ada Asafi dari podcast Komik Indo, ada Mas Fardian dari Komikius, ada Mas Nobi dari Sudut Koma, ada Mas Riku dari Sudut Komik, dan tentunya ada tuan rumah, ada Mas Bagas sama Mas Nugi ya. Mas Daris kemana tuh? Mas Daris gak join karena jauh di mana tuh? Di Isekai mungkin ya. Beliau sebetulnya memantau lewat CCTV. Tapi makasih banget loh jamuannya. Amat sangat bisa diterima, soalnya saya sedang lapar. Terus di sana kita ngobrol ke sana kemari, nggak ada arahnya, tapi seru banget sih. Awalnya tuh punya niat pengen bikin konten bareng gitu, cuman karena udah malam dan kondisinya udah pada capek, jadinya cuma nongkrong aja. Hari berikutnya adalah hari pertama Komipara 6 ya. Nah, nih kita jalan ke dalam nih teman-teman, tapi kayaknya nggak begitu ramai ya. Kayak ya ada beberapa orang, tapi kayaknya masih sepi. Buset, bejibun juga. Kirain tadi sepi, ternyata di sini ngantrinya ya teman-teman udah pada rame. Jujur, saya semangat banget. Hal yang pertama kali saya notice adalah banyak item dekorasi yang isi kontennya itu semua tentang komik lokal gitu ya. Di sela-sela kayak ada banner gitu yang nampilin cover komik lokal. Dan nih saya seneng banget nih ada banner ya, banting flick kayak gitu. Tapi di dalamnya itu karakter-karakter dari komik lokal ya. Terus kalau kita masuk di dalamnya lagi, itu tuh kayak ada semacam poster bounty hunter. Semacam kalau gini ya, kalau kamu beli komik ini, kamu bakal dapat poin berapa. Bentuknya poster, terus ditempel di panel-panel gitu. Gitulah pokoknya.
Nah, terus di dalamnya lagi ada semacam photobooth, entah itu photobooth atau apa, cuman memang terpampang panjang gitu ya. Dan itu nampilin panel-panel komik lokal yang dijual di Komipara 6. Saya tuh sempat ngobrol sama Kang Rian, dia bilang vibes-nya Komipara itu enak. Dan ya, saya setuju banget sih. Beliau masih meeting ya, teman-teman. Jumlah tenan di sana banyak banget. Gak tahu ada berapa, tapi kalau dilihat dari struktur bangunannya kalau dilihat dari struktur bangunannya JSC, itu kemungkinan semua hallnya terisi. Jadi ya luas banget sih. Nah, kita masuk ke bagian yang paling saya nantikan. Setelah saya mengamati lingkungan sekitar, langsung aja saya menjalankan misi, yaitu berburu komik yang sudah diincar. Di event Komipara kali ini saya punya misi khusus ya. Misinya yaitu adalah jajan komik. Oke, jadi saya udah siapin beberapa list komik yang pengen saya beli ya, teman-teman. Nih saya coba liatin sedikit, tak, ya kan? Nah, let's go. Kita bakalan cari dulu. Komik apa ya? Ya udahlah ya. Berhubung saya buta map, kita langsung saja cari ya, teman-teman. Kemanapun ya. Let's go. Sebelumnya saya emang udah ngelis apa aja komik yang pengen saya beli ya. Bahkan beberapa ada yang udah PO terus tinggal ambil di Komipara. Nah. Ini kita bertemu dengan halo. Saya mau beli ini satu. Serius? Iya, sama ini satu. Ini berapaan, Mas? Itu bonus. Bonus. Wih, Pakai satu. mantap. Wih, tanda tangan dulu dong, wajib ya. Siap, makasih banget ya. Mantap. Siap. Yuk. Nah, World Without Sleep udah diamenin ya, teman-teman. Let's go. Kita cari lagi. Ini ada nih yang baru rilis. Oh, ini yang baru ya. Ya, yang lolos yang Wacom sama yang Fixitnya juga. Oh, wait, kayaknya itu ada di daftar saya deh. Saya nge-list beberapa komik yang mau saya beli. Tapi kadang-kadang suka lupa. Apopenia, betul ya? Ya benar, saya beli ini satu berarti. Apopenia udah kita amanin ya, teman-teman. Let's go. Nih, di sini ada Arcadia nih. Kalau nggak salah sih udah PO sih ya. Tapi lupa udah bayar atau belum. Iya. Saya kemarin PO ya. Kalau yang ketiga kira-kira kapan tuh? Oh, iya. Oh, ini ya, guys. Nih, teman-teman, Arcadia nomor 3. Di 2026. Berarti ini mungkin Komipara lagi ya? Total 3 buku ya? Oh, mau nambah lagi. Tapi udah tahu berapa buku? Oh, oke. Semangat ya. Makasih. Ini Arcadia ya, teman-teman, udah kita amanin karena kemarin emang udah PO. Halo. Saya PO ini. Makasih ya. Oh, Pebis ya? Ini deh, biar ini kasih Pebis ya. Oke. Makasih. Nih, sekarang gilirannya Kang Rian ya, membelanjakan uang yang sudah ditabung. Hamburkan. Karena waktu itu Kang Rifki udah beli ini di Peskom, Ya, maka berarti saya beli ini. di waktu ini. Let's go. Ini recommended asli. Ya kan? Ini item wajib 10 punya. 10. Hah? 10 per 10? 100 per 10? Sejuta pas sejuta. Yang jelas kisah memilukan. Ya. Ini Mas, jujur Mas, saya mau nangis pas baca ini. Di panel yang screen page itu, kayak itu emosinya dapat banget. Karena buat saya, apa ya, saya dulu sempat ada di titik tidak sadar dengan finansial. Terus setelah itu saya butuh gitu ya, butuh uang gitu, di situ saya aja kayak kenapa saya tolol gitu. Sekarang sudah punya uang, kita belanjakan komik. Sama aja, tetap miskin ya. Terciduk. Orang yang ternyata sekarang membuat komik ya. Ini tapi ini maksudnya lucu-lucu nih. Ya kan? Kayaknya saya mau beli beberapa deh. Yang si paling komik ya kan. Anjay. Kita ambil ini ya, teman-teman. Ini saya PO ini juga nih, Kucing Mafia ya.
teman-teman kita ambil dulu ke autonya ya. Tapi autonya lagi ngobrol kemarin PO ini nih. Nah teman-teman, ini ada, kita mau ambil ini ya teman-teman. Mas, permisi. Halo. Michael. Ini saya sambil rekam, boleh gak ya? Oh iya, bisa. Ini saya mau ambil ini satu mas. Nah, beli komik ini dapat Poibis satu, mantap ya. Ini sumpah gambarnya cakep-cakep teman-teman. Lihat, anjay. Ya, makasih ya mas. Udah kita amanin nih. Unit 5G5 ya. Let's go. Oke, ini kita ambil ya teman-teman. Judulnya Untala. Karena ini ada unsur tokusatsu juga, karena saya suka tokusatsu juga. Jadi, let's go. Iya. Sudah diamankan setelah berkilo-kilometer ya. Nggak ketemu ini. Kalian harus jauh-jauh ke Lombok. Harus ke Lombok. Tadinya tuh saya tuh bingung mau beli Reog atau Dragon. Menurutku Dragon aja. Kenapa? Karena Dragon bagus. Bagus. Iya. Bisa-bisa aja. Bisa gitu. Ini ukurannya apa sih? Kenapa? 5 ya? Ukurannya? Ukurannya Viz Media. Oh, Komiknya Viz Iya. Media. Di Periplus ada. Di Iya. Surabaya kita lebih kecil soalnya. kualitas luar negeri lah. Jadi Wijaya Kusuma ini set berapa set atas sudah selesai, lanjut ke Reo. Tapi aku kalau bikin komik nggak pernah apa ya, bersambungnya motong itu nggak. Oke. Selalu kayak udah selesai, cuman bisa dilanjut. Berarti ternyata lanjutan dari Wijaya Kusuma ya. Reog. Tapi aku bikinnya Reog duluan baru Wijaya Kusuma. Ini genrenya apa? Sebenarnya kalau orang-orang bilang sih romance action, Romance action. historical. Ini kayaknya kita ambil dua-duanya aja ya. Beliau juga keracunan ya, teman-teman. Beliau keracunan ya. Nah, biasanya kalau saya hunting komik selalu catat nomor bootnya biar langsung didatengin gitu, biar nggak lama. Saya kan buta maaf ya. Kemarin saya nyatat juga, cuman memutuskan buat keliling aja, ngeliatin satu persatu booth yang ada di sana. Kalau ketemu komik yang saya incar ya sekalian mampir terus beli. Tujuannya biar sekalian menikmati eventnya juga sih. Masa ya kan jauh-jauh datang dari Bandung ke Jogja terus rusuh aja gitu. Nggak asik bro. Nah cuma ternyata ada minusnya, yaitu ketika saya ngeliat komik yang menarik ya, yang itu nggak saya catat sebelumnya, sifat impulsif saya muncul. Alhasil ya kamu sudah tahu lah ya. Bingung nih, katanya yang ini seru nih, tapi saya masih bimbang beli atau enggak ya. Ya, makasih ya. Ini tidak direncanakan ya teman-teman, tapi ya udah kita beli aja karena ada yang bilang ini bagus banget. Terus karena saya fokusnya jalan-jalan, jadi ada beberapa komik di list saya yang keskip justru ya. Jadi gak sempet saya beli. Ya itu sayang banget sih. Mungkin itu pertanda ya, biar saya nggak terlalu kalap. Nah, ini ada kejadian lucu sih. Jadi kalau teman-teman pernah nonton videonya Sudut Koma, Mas Weta itu pernah mengira kalau Nobi Sudut Koma itu adalah saya di Komipara ya. Padahal kita dua orang yang berbeda. Ya mungkin pada saat itu agak mirip, muka kita template emang ya. Karena kacamatanya bulat, nah rambutnya pendek ya kan. Dan kali ini saya mengalami kejadian yang serupa. Jadi salah satu kreator mengira kalau saya adalah Nobi Sudut Koma. Terus saya kayak, what? Ini terulang lagi pemirsa ya kan. Padahal kan sekarang udah beda banget ya kan. Tampilan saya sudah berubah. Percuma dong bewok saya yang tidak rata ini saya pelihara. Ya, tapi gak apa-apa sih. Jadi itu pengalaman lucu aja. Dan buat teman-teman biar nggak ketukar ya, nih, ini saya buatkan perbedaan antara Rifki Jagologi dan Nobi Sudut Koma ya. Yang pertama, saya bewokan ya. Nobi Sudut Koma enggak.
Kacamata saya kotak. Nobi sudut koma bulat. Jagologi brandingnya warna kuning merah. Sudut koma warna biru. Coba lihat, kita ada di satu frame ya, dan sangat berbeda ya teman-teman. Abis itu capek kan saya muter-muter di Komipara 6, tentu kaki pegal dong. Nah jadi saya putuskan buat istirahat di booth baca komik lokal sambil baca di sana. Asli, booth itu selalu jadi penyelamat kalau capek pas lagi nge-event. Bisa duduk nyantai sambil baca komik gratis lagi. Buat yang kepo komik apa aja yang saya beli di Komipara 6, cek aja IG Jagologi ya. Saya udah spill semua di sana. Nah, hari pertama selesai. Di hari kedua, saya datang lagi ke Komipara karena ada yang komen dan DM saya buat cek komik atau booth tertentu. Dan ya, akhirnya saya beli lagi satu komik, padahal budget udah habis gitu kan. Ini G05 ya, teman-teman. Ternyata ini komiknya ya. Azib. Kayaknya kita ambil ini ya, teman-teman. Karena berhubung harganya 25.000. Oke lah ya. Seharga bakso ada. Selain itu, Kang Rian ada kelupaan beli satu komik di Day One ya. Jadi saya coba cariin tuh, dan taunya udah sold out di hari pertama. Mas, kalau One Hit Wonder udah habis ya? Udah kemarin. Oh, habis kemarin. Oke. Sold out ya, teman-teman. Katanya sold out di hari kemarin. Jadi ya mau gimana lagi, gak bisa ya. Itu tuh komiknya One Hit Wonder karya Kohimako ya. Nah, setelah itu, dalam rangka memanfaatkan momen sebaik-baiknya, saya coba ajak beberapa komikus dan pewarta komik buat wawancara singkat gitulah ya. Yang terdisplay sekarang adalah 5 buku Nusantara Ranger satuan. Karena yang box set kemarin khusus untuk yang pre-order. Nah, tapi nanti akan ada penjualan regulernya pada kisaran bulan Juni mungkin ya. Setelah kirim-kirim, setelah Komifuro, nanti akan ada produksi ulang tapi sudah dengan harga reguler seperti ini. Ini kan kemarin pas PO 100 ribuan, sekarang tuh 125. Nah, ini kemarin pas PO 600. Nanti mungkin pas reguler sekitar 715 kalau nggak salah, sekitar segitu. Tuh. Ini ada bonus-bonusnya gak mas? Ya nantinya buat yang PO ya itu dapat bonus artprint A5 sama postcard. Nah nanti postcardnya belum tahu 2 apa 1. Kalau yang besok yang buat reguler sama ada bonus artprint juga, cuman mungkin beda bentuk, beda isinya, beda gambarnya gitu. Oke. Ada ini gak kedepannya ada mau ngerilis komik apa lagi gitu? Kalau saya memang sekarang lagi fokus ini sampai akhir tahun. Kalau yang paling deket nanti insya Allah bulan Juni itu webtoon Journal of Terror berlanjut dengan judul Journal of Terror Awakening. Nah, karakter utamanya Sukma. Jadi udah pakai POV yang sepupunya Prana gitu. Gitu sih. Oke, bulan siap. Juni. Makasih nih infonya. Siap. Seru banget. Terima kasih. Mas. Dadah. Nah, sekarang yang dijualnya apa aja nih mas? Nah, jadi yang dijual ini Ki adalah, dia kan Naraka kan baru rilis komik baru ya, akhir tahun lalu ya. Nah, terus di Komipara kali ini aku ada rilis special cover yang dibikin oleh teman kita namanya Nadine Muskita. Boleh lihat dulu. Dia baru lulus, sekarang udah kerja di PH gitu untuk bagian kreatif. Ini aku udah bikin sebenarnya udah 2 tahun lalu, tapi baru bisa dan pas untuk yang seri yang sekarang. Oke. Gitu. Ini detailnya oke banget sih. Oh, sangat. Ini Detailnya bagus banget sih. Ini anak ajaib. Oke, dan ini cetaknya berapa nih yang Cuma 80. cuma 80? Dari 300. 80 dari 300. Betul. Jadi kalau aku biasanya untuk cover varian itu sepertiga dari total offset. Oh, oke. By the way, boleh nanya gak? Boleh dong. Lanjutannya kapan? Kita usahakan akhir tahun ini selesai. Oke. Karena memulai susah, menamatkannya tidak gampang. Kalau akhir tahun ini mungkin Komipara lagi ya? Mungkin, semoga sempat. Oke. Harusnya tuh ada satu komik Elang Hitam aku mau rilis tahun ini, tapi nggak sempat kena kerjaan. Oke. Berarti namatin dulu ini ya? Ya, Elang Hitam? paralel. Oh, paralel. Oke, thank you ya. Thank you Jagologi. Seru sih.
Sayang karena gak bisa lama-lama, jadi sekitar jam 3-an saya udah keluar. Overall, saya happy dengan eventnya. Semoga nanti bisa datang lagi ya ke Komipara. Hopefully. Oke teman-teman, makasih banget udah nemenin saya cerita. Video kali ini segitu aja. Jangan lupa baca komik lokal ya teman-teman.